Namanya Tyler. Segala sesuatu yang dilakukannya selalu di luar aturan. Seorang tentara bayaran. Dia tidak ragu-ragu dalam membunuh. Sangat terlatih. Suka melompat dari ketinggian beberapa ratus meter. Ya Tuhan. Sedang bermeditasi. Setelah pulang ke rumah, Tyler mendapatkan tugas lagi. Menyelamatkan seorang anak. Rupanya di India dan Bangladesh ada dua gembong narkoba besar. Mereka berdua tidak akur. Beberapa hari yang lalu, gembong narkoba India masuk penjara. Bisnisnya yang besar dikelola oleh asistennya. Dan gembong narkoba Bangladesh Amir telah lama mendambakan bisnis bos India. Lalu saat dia sedang di penjara, Amir menculik anaknya Ovi. Gembong India ngamuk. Meminta asistennya mencari orang untuk menolong anaknya. Dan mengancam keluarga asisten. Mencari ke seluruh dunia. Dan cuma tim Tyler yang memiliki kemampuan ini. Jadi asisten dan tim Tyler segera bergabung. Tapi kasus ini sangat sulit. Menerobos masuk ke markas gangster sendiri. Dan harus menyelamatkan seorang anak. Pastilah banyak rintangan. Lalu Tyler membuka rapat sebelum berperang. Merencanakan dengan detail. Lalu berencana pergi ke ibu kota Bangladesh, Dhaka sendiri. Pertama-tama Tyler berpura-pura tertangkap oleh gembong narkoba. Setelah memastikan Ovi masih hidup lalu berbohong. Sekarang dia akan pulang mengambil uang tebusan. Para anggota yang membawa Tyler turun. Ditembak oleh anggota tim Tyler yang sedang bersembunyi. Tyler mengambil kesempatan merebut pistol. Menghabisi anggota mereka. Bersiap kembali, menyelamatkan Ovi. Saat itu para penculik sedang menonton TV. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Seketika mereka menjadi waspada. Tyler sangat pintar. Dia tahu di dalam banyak orang. Tidak langsung menerobos masuk. Dia membuat mereka panik dan kacau. Tiba-tiba menembak. Dan menghabisi lawan pertama. Lalu dengan cepat menerobos masuk. Tanpa membalikkan badan. Langsung menghabisi yang lain. Sniper di luar membantu berjaga-jaga. Membereskan banyak rintangan. Tapi yang paling penting Tyler menghabisi banyak lawan. Hampir semua orang di markas narkoba ini dihabisinya. Di sisi lain Amir tidak tahu bahwa Sandra telah dibawa pergi. Saat ini sedang memberi pelajaran sekelompok anak miskin yang mencuri uangnya. Tiba-tiba seorang kolonel datang memberitahu Amir. Ovi telah diselamatkan. Amir yang licik segera memerintahkan kolonel untuk menangkap mereka. Lalu Tyler memasukkan Ovi ke dalam bagasi mobil. Mengendarai mobilnya menuju sebuah gang terpencil. Setelah berganti mereka merekam video penyelamatan yang berhasil. Dan mengirimnya kepada koleganya. Tyler membawa Ovi pergi. Tapi tidak begitu lancar. Tapi yang tidak disangka adalah, kabar dari gembong narkoba India sangatlah lama. Saat Tyler bersiap membawa Ovi naik kapal dan pergi. Seseorang yang misterius diam-diam menyusup ke kapal. Langsung menghabisi tentara di dalam kapal. Sniper yang datang juga dihabisi. Di saat semuanya bertanya-tanya siapa yang membocorkan rencana, Han menemukan bahwa pihak India sama sekali tidak melakukan pembayaran. Tyler merasa ada yang tidak beres. Membawa Ovi segera kabur. Saat itu orang misterius melepas pelindung wajah. Rupanya dia adalah asisten gembong narkoba India. Ternyata setelah bos India masuk penjara, dana dibekukan. Sama sekali tidak ada uang untuk membayar. Asisten merencanakan ini, dan menunggu Tyler dan Amir sama-sama kalah. Baru saat itu dia tinggal merebut Ovi. Tyler tidak bisa terima, lalu melempar sebuah granat untuk berlindung. Dan berlari masuk ke mobil. Saat ini kepolisian Bangladesh juga mengejar. Polisi dan penjahat berkolaborasi. Bekerja sama. Sekumpulan mobil polisi mengejar dan berusaha mencegat Tyler dan Ovi. Asisten mengambil kesempatan menembak sebuah mobil polisi. Sekarang Tyler diserang dari depan dan belakang. Sangat kesulitan. Berikutnya adalah adegan sepanjang 10 menit lebih. Semuanya sangat memacu adrenalin. Tyler mengendarai mobil dengan kencang. Persneling dan gas tidak berhenti berganti. Menghindari berbagai rintangan dan orang, sangat seru. Tyler memundurkan mobilnya dan menabrak pingsan asisten. Lalu mengambil kesempatan membawa Ovi masuk ke rumah penduduk. Pihak kepolisian mencari dari rumah ke rumah. Tyler bersembunyi. 1 lawan 10. Tyler menyadari mereka tidak bisa tinggal lama di tempat ini. Membawa Ovi naik ke atap rumah. Melompat ke gedung lain berencana melarikan diri. Tidak disangka di tengah perjalanan asisten muncul. Menghadang Tyler. Saat itu Tyler sedang emosi.
Setelah bertarung dengannya, sebuah tendangan berturut-turut berhasil membuat asisten tumbang. Tapi tiba-tiba sebuah mobil menabrak Tyler. Asisten tidak punya waktu mempedulikannya, mencari Ovi di sekeliling. Akhirnya pihak kepolisian berhasil mendapatkannya. Kali ini tugas selesai. Saat itu Tyler mengendarai sebuah truk langsung menabrak asisten, membawa Ovi kabur ke sebuah jembatan. Tapi tujuan truk ini terlalu jelas. Tyler segera menarik Ovi melompat dari mobil, membuat sebuah kecelakaan palsu yang menewaskan orang. Lalu melewati jalan kecil di samping untuk kabur. Amir datang ke TKP dan tidak menemukan jasad keduanya. Membawa foto Tyler dan memerintahkan untuk melanjutkan pengejaran. Kalau hidup harus ada orangnya, kalau mati harus ada jasadnya. Hari mulai gelap. Tyler masuk ke sebuah rumah terpencil, mengobati luka seadanya. Segera menghubungi Han dan memberitahu seluruh rencana asisten dan keadaannya sekarang. Han memberitahunya, karena mereka mengingkar janji, kita tidak perlu lagi mempedulikan keselamatan Ovi. Tinggalkan saja dia di luar 4 km dan tunggu helikopter datang menolong. Meninggalkan Ovi. Di dalam ingatan Tyler tiba-tiba muncul gambaran seorang anak. Menyelamatkan Ovi sama seperti menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu dia memutuskan mengeluarkan Ovi dengan selamat. Di saat menemui kesulitan, orang berpengalaman tetap tak terkalahkan. Banyak orang muda tidak mengerti ini. Ada yang menghadang Tyler. Ketuanya adalah kesayangan Amir si Hitam. Tyler yang berpengalaman hanya membutuhkan sedikit waktu untuk melawan mereka. Melihat mereka masih kecil, dia tidak membunuh mereka. Tapi dia tertangkap basah saat melawan anak-anak ini. Pihak kepolisian segera datang. Tyler sudah tidak memiliki tenaga untuk bertarung. Tak berdaya, hanya bisa bersembunyi di dalam gat. Putus asa, Tyler menghubungi teman baiknya David, mencari tempat perlindungan sementara. David sangat membantu, segera menjemput mereka dengan mobil. Di sini, menghadapi hidup dan mati, Tyler dan Ovi saling curhat. Ovi berkata menjadi anak seorang gembong narkoba. Setiap hari harus menghadapi komentar dan ketidakberdayaan. Tyler berkata tidak sempat menemui anaknya yang berumur 6 tahun. Untuk terakhir kali adalah penyesalannya seumur hidup. Ovi menghibur Tyler. Dia tahu, masuk ke sungai tidak bisa tenggelam dan mati. Tapi berusaha tenggelam di dalam sungai baru bisa. Tapi tak berlangsung lama, saat David dan Tyler mengobrol tentang masa lalu. David mengaku dia adalah gembong narkoba Bangladesh. Orang di sana ingin membunuh Ovi, berbagi uang dan pergi. Tyler tidak mau dan mereka pun berkelahi. Tyler yang terluka parah tidak sanggup melawannya. Dalam keadaan genting, demi menyelamatkan Tyler, dengan gemetar Ovi menembak David. Tapi kota ini sangatlah spesial. Dikelilingi oleh air sungai. Ingin melarikan diri hanya bisa melewati jembatan. Tapi di luar keadaan sangat bahaya. Tidak sanggup kalau sendiri menghadapinya. Lalu Tyler bekerja sama dengan asisten. Musuh dari musuh adalah teman. Berharap mereka berdua tidak memperhitungkan kesalahan di masa lalu. Setuju bekerja sama. Bersama mengantar Ovi pulang. Mereka berdua pun bekerja sama. Asisten dan Ovi menyamar dan kabur dengan mobil. Tyler meledakkan howitzer sebagai perlindungan. Lalu menembak. Menghadapi serangan musuh dia juga tidak gentar. Sendiri melawan segerombolan polisi. Di sisi lain asisten dan Ovi dihadang oleh orang yang berjaga di jembatan. Tyler segera datang menolong. Terus menembak dan menghabisi lawan. Tak disangka, anggota musuh yang lain tiba dengan cepat. Sebuah helikopter datang. Tapi anggota Tyler, Han, bukanlah orang biasa. Di jembatan lain, sebuah howitzer menghancurkan helikopter. Tyler bergegas menuju jembatan untuk melakukan pertolongan. Dia seorang diri meledakkan mobil tentara dan datang ke jembatan. Kolonel ini panik. Melihat Tyler, dia langsung melakukan tembakan. Tapi hanya mengenai bahunya, dan mengekspos posisinya sendiri. Han langsung menembak si kolonel. Tapi saat ini Tyler juga terluka parah. Dia menggunakan tenaga terakhirnya untuk melindungi Ovi kabur. Han akhirnya berhasil menjemput Ovi, dan melindungi Tyler. Ingin membawanya naik ke pesawat. Tapi saat itu juga, Tyler tertembak.
Yang menembaknya adalah si hitam yang dibebaskannya kemarin. Saat hampir mati, Tyler memanjat ke samping jembatan, dan melihat anaknya yang telah meninggal sekali lagi. Kemudian jatuh membawa penyesalan dan kesakitan. Han membawa Ovi pergi. Tugas selesai. 8 bulan kemudian, gembong narkoba Bangladesh dihabisi oleh Han. Ovi kembali ke kehidupan normalnya. Dia mengikuti Tyler, menggunakan tekanan air untuk menenangkan diri. Di saat mengapung di atas air, dia seperti melihat sebuah bayangan yang familiar.